Bulan ini kita bahas tentang keluarga. Tema bulan ini adalah God's Design for Family. Gimana kita menghidupi rencana Tuhan yang ajaib dalam keluarga kita. Rencana Tuhan yang ajaib dalam keluarga kita. Nah, harapan saya kita bisa belajar banyak kali ini. Ini bukan khotbah yang gampang. Karena setahu saya tidak ada pernikahan yang dijalani setelah sekian lama. Ada yang bilang beberapa minggu yang bisa disebut sebagai, wah ini mimpi yang jadi kenyataan. Waktu masih pacaran orang bilang begitu. Waktu baru mulai menikah orang bilang begitu. Tapi setelah dijalani orang gak ada lagi yang pernah bilang ini mimpi yang jadi kenyataan. Kenapa? Karena pernikahan memang tidak seperti kartu-kartu ucapan. Atau quote-quote bagus di Instagram yang kita kirim pada orang lain tentang pernikahan. Pernikahan itu memang mulia. Pernikahan itu dari Tuhan. Tapi pernikahan juga sulit. Pernikahan tuh mendatangkan sukacita, kadang gairah yang bergelora, tapi juga pernikahan penuh dengan air mata. Setuju? Penuh dengan perjuangan dan kadang penuh dengan luka. Pernikahan kadang membuat kita rasa lelah dan kalah. Sekaligus juga bisa membuat kita rasa menang. Kadang-kadang kita harus melewati hari-hari yang sulit di mana kita merasa saya tidak bisa memahami pasangan saya. Itulah pernikahan. Tapi saya mau ajak kita belajar hari ini tentang keluarga ini. Tema yang saya kasih adalah penyebab masalah dalam pernikahan. Dan harapan saya di akhir dari semua ini kita bisa belajar tujuannya apa. Karena kalau kita kembali pada tujuan Allah dalam pernikahan, maka kita punya kekuatan untuk menghadapi pernikahan ini. Ya. Tahun lalu ada hashtag yang banyak keluar, marriage is scary, menakutkan. Pernikahan itu menakutkan sekali. Sehingga banyak tanda menunjukkan survei membuktikan bahwa pernikahan turun. Banyak orang menghindari menikah sekarang. Mereka nggak mau menikah. Mereka lihat pernikahan begitu mengecewakan. Ada yang memilih berpisah. Ada yang trauma dengan pernikahan. Ada yang tidak pernah mau membangun pernikahan. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Menurut saudara, kalau saudara baca Alkitab, keluarga mana yang dibahas di Alkitab yang tidak ada masalah? Kita kasih kuis nih. Keluarga mana dalam Alkitab yang diceritakan di Alkitab yang tidak ada masalah? Kalau saudara bisa jawab, kita makan bersama, itu hadiahnya. Buat beberapa orang itu bukan hadiah Pak, itu hukuman Pak. Udah makan sama Pastor Andy, ada apa ini? Tapi keluarga mana yang menurut Anda diceritakan di Alkitab tidak ada masalah? Saudara boleh diskusi 5 menit, tapi saya kasih waktu 1 tahun pun saudara tidak akan ketemu karena jawabannya tidak ada. Semua keluarga di Alkitab yang diceritakan itu semua punya masalah. Jadi dalam hidup ini sebetulnya bukan, aduh Pak hidup saya ada masalah. Bukan masalah yang datang, tapi bagaimana kita meresponi masalah itu. Saya mau ajak saudara dan saya jangan sibuk meratapi nasib. Karena semua orang punya masalah, besar dan kecil. Tapi ayo kita bangkit dan bersama-sama menghadapi masalah kita bersama Tuhan. Menjalani rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya, ada satu quote bagus, it's not what happened to you, but how you react to it that matters. Jadi bukan soal apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, bukan soal masalah yang terjadi dalam hidupmu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya, bagaimana kamu merespon terhadap apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, itu yang penting. Bapak nggak tahu sih, pasangan saya Pak, monster Pak. Pasangan saya Pak, aduh. Tapi sekali lagi, setiap kita punya masalah, nanti kita lihat tokoh-tokoh Alkitab punya masalah. Tapi bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi bagaimana kita meresponi itu yang penting. Yuk kita baca sama-sama satu firman dari keluarga Abraham. Saya ayat 1, surah ayat 2, ini ada 6 ayat di 3-3. Dan saya ajak surah baca dengan semangat, dengan suara keras, amin. Supaya Alkitab bilang ini, iman timbul dari mendengar dan mendengar firman Allah. Jadi kita katakan supaya kita mendengar firman Allah dan iman kita timbul. Amin. Oke, ayat 1. Sarai istri Abraham belum juga mendapat anak. Tetapi dia mempunyai seorang hamba dari Mesir. Seorang gadis yang bernama Hagar. Ayat 2. Sarai berkata, sebab itu barangkali Abraham. Ayat 3, demikianlah Sarai memberikan Hagar kepada Abraham untuk dijadikan selir. Pada waktu itu Abraham sudah 10 tahun di Kanaan. Ayat 4, Abraham tidur. Tetapi
dia menjadi sombong. Lalu Sarai berkata pada Abraham, saya sudah memberikan Hagar hamba saya kepadamu. Dan sejak dia tahu bahwa dia mengandung, dia meremehkan saya. Itu salahmu. Semoga Tuhan memutuskan perkara ini antara engkau dan saya. Ayat 6, jawab Abraham, perlakukanlah dia sehingga dia melarikan diri. Oke. Saudara, ternyata keluarga Abraham, keluarga bapak orang beriman pun punya masalah. Setuju ya? Keluarga bapak orang beriman, keluarga dari tokoh Alkitab yang luar biasa juga punya masalah. Jadi masalah itu datang tidak selalu berarti saudara tidak rohani. Orang rohani ataupun tidak rohani, masalah tetap akan datang. Mungkin beda-beda, tapi masalah tetap akan datang. Dan apa yang Abram dan Sarah lakukan, Sarah memberikan budaknya tadi, itu bukan sesuatu yang salah. Itu memang hal yang berlaku di budaya saat itu. Alkitab belum ada hari itu, jadi belum ada panduan dari firman Allah, tapi budaya, para ahli meneliti budaya saat itu memang begitu. Dan budaya ini dilakukan untuk melindungi si istri. Karena saat itu kalau nggak punya anak, yang salah istri. Yang dosa istri, suami tidak pernah salah. Beda sama sekarang. Sekarang istri yang tidak pernah salah. Setuju saudara? Dulu suami yang tidak pernah salah. Nah, jadi tertekan sekali, makanya budaya saat itu mengizinkan supaya menjaga muka dari istri, dia boleh mengajukan budaknya untuk dijadikan istri selir oleh suaminya dan punya anak. Nanti anaknya diaku jadi anak dia. Makanya kalau sudah baca Alkitab, Yakub juga melakukan itu. Kenapa? Dua istri Yakub berlomba-lomba untuk punya anak yang paling banyak. Karena yang paling banyak berarti istri yang paling luar biasa. Berlomba-lomba, kasih budaknya, kasih budaknya. Dan Abraham dibilang setuju-setuju aja. Yang pria katakan, wow. So lihat ini. Penelitian meneliti dalam 40 tahun terakhir, pernikahan memang merosot di seluruh dunia ini. Amerika menunjukkan bahwa angka perceraian meningkat berapa puluh tahun terakhir. Anak yang lahir dalam keluarga yang menikah itu makin lama makin sedikit. Jadi banyak kelahiran yang dilakukan bukan dalam pernikahan. Begitu juga yang orang yang mau menikah makin lama makin turun. Hal ini terjadi karena banyak orang mulai pesimis lihat pernikahan. Lihat pernikahan keluarganya, orang tuanya dan semuanya. Mereka enggak lah kalau kayak gitu nikah, kalau kayak gitu enggak mau saya. Enggak, amit-amit. Dan mulai banyak generasi muda mulai merasa gini, kecil sekali kemungkinan pernikahan itu berjalan dengan baik. Masalahnya banyak. Nah Indonesia gimana? Nah ini Indonesia. Yang sebelah, yang biru itu melambangkan angka perceraian yang terus meningkat. Yang merah menggambarkan angka pernikahan yang terus menurun. 10 tahun terakhir di Indonesia seperti itu. Akibat ini semua orang mulai mencari jalan keluar yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu? Mereka memutuskan, kita kumpul kebo aja gimana. Kita hidup bersama gak usah pakai menikah. Kita bercerai, kita begini, kita begitu. Wah, banyak sekali respon yang diberikan yang secara manusia masuk akal. Secara manusia bisa dimengerti. Ya kan? Tapi ternyata respon-respon ini kalau diikuti datanya menghasilkan data yang jauh lebih buruk dan lebih melukai. Karena waktu dua orang berpasangan tapi nggak mau saling berkomitmen, sebetulnya itu berpasangan yang tidak dilandasi oleh rasa saling percaya. Betul nggak? Kenapa nggak mau komitmen? Nggak apa-apa, kita mau menghargai kebebasan. Bukan kebebasan, kamu nggak percaya sama pasanganmu. Kamu cuma mau memanfaatkan, orang itu cuma memanfaatkan pasangannya selama dia butuh. Tapi nggak mau komitmen. Dan kalau laki dan perempuan dua-duanya begitu. Dua-duanya membangun hubungan yang tujuannya cuma untuk memanfaatkan satu sama lain. Dan datanya menghasilkan sebuah hasil yang menunjukkan sesuatu yang lebih buruk dan lebih melukai. Tapi kan sama aja toh. Sekarang beberapa negara menunjukkan 50% dari pernikahan bercerai.
Oh iya, iya. Tapi kalau datanya dibuka lagi, maka kita akan menemukan gini, bahwa yang bercerai ternyata pasangan-pasangan yang menikah tanpa persiapan yang matang. Sebagian besar itu. Itu yang membuat perceraian meningkat besar. Makanya di sini ada true love, true marriage, supaya saudara dipersiapkan betul-betul. Kita dipersiapkan betul-betul. Saudara beruntung sekali yang masih belum menikah ya, yang sudah menikah ya saudara jangan ikut kelas lagi dong gitu ya. Saya mau ikut kelas Pak, mau menguji benar apa enggak nih, oh jangan begitu saudara ya. Tapi saya dulu enggak pernah ikut kelas itu, saya dulu diajarin cuma begini saudara. Uji dengan hati, kalau damai sejahtera itu pasanganmu. Wah kalau lagi jatuh cinta damai terus saudara. Amin. Orang bilang kalau lagi cinta, tai kotok juga rasa coklat. Tai kotok tuh tai ayam maksudnya. Rasa coklat. Kalau sudah pernah coba tolong cerita sama saya, betul apa enggak? Tapi enggak diajar. Nah hari ini kita diajar lebih jauh. Kenapa? Supaya data perceraian yang terjadi di luar sebisa mungkin diminimalkan di dalam saudara dan saya. Jadi banyak mereka tidak punya kesiapan yang matang. Umur belum cukup, itu yang membuat perceraian meningkat. Umur belum matang, menikah. Sekolah belum beres, menikah. Belum siap untuk menghidupi keluarga, menikah. Atau sudah punya anak sebelum menikah, baru menikah. Nah ini yang membuat ada banyak masalah timbul dan mereka tidak bisa mengatasinya. Nah lewat firman Tuhan tadi, saya mau ajak kita lihat belajar gini, penyebab banyak masalah dalam pernikahan. Oke, lewat keluarga Abraham tadi. Penyebab yang pertama apa? Ini dia. Penyebab masalah yang pertama itu faktor kerohanian. Coba kita lihat. Ayat 2 tadi bilang nih, Sarai berkata pada Abraham, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Nah kalau saudara baca satu pasal sebelumnya, maka saudara akan menemukan bahwa Tuhan baru berjanji sama mereka, kalian akan punya anak. Mereka bilang ini, kita tidak akan punya anak, kamu akan punya anak. Tapi dalam menunggu janji Tuhan itu, mereka tunggu, kita kadang suka merasa, kayaknya Tuhan akan genapi janji ini, betul gak? Kayaknya Tuhan tidak akan tepati buat saya, kayaknya saya tidak begitu penting buat Tuhan. Kayaknya saya bukan pribadi yang, ya kayaknya saya, mulai kita meragukan status kita sebagai anak Allah. Makanya bulan lalu kita bahas tentang anak Allah. Ya kan? Tentang menjadi anak Allah, kenapa? Karena itu penting sekali. Abraham dan Sarai ternyata meragukan itu juga. Padahal bukan tidak ada tanda yang menyertai mereka. Kalau sudah baca sebelum-sebelumnya, suatu kali waktu Abraham jalan sama Sarah, ketemu Firaun. Sarah katanya cantik sekali dan Firaun bilang nih, wih cantik sekali. Ini siapa? Istrimu bukan? Bukan kata Abraham. Abraham takut dibunuh. Bukan. Terus siapa? Adik. Sarah, hah adik? Oh kalau adik saya ambil ya. Oke. Demi menjaga keamanannya, Abraham merelakan istrinya. Mungkin waktu diambil juga, kacau lu suami gimana sih? Nah saudara dibawa. Dan waktu malamnya Firaun tidur dan Firaun dapat mimpi. Jangan sentuh perempuan itu. Tuhan bilang begitu. Itu istri dari Abraham. Berani sentuh kamu akan berurusan dengan aku. Kira-kira begitu. Besoknya langsung dipanggil lah. Siapa namanya Abraham. Bram gimana sih? Ini anak, kok ini bukan adik lu. Ini istri lu ya? Iya. Kok gak ngaku? Ya saya takut dibunuh. Waduh kamu hampir bikin saya celaka. Terus dibalikinlah Sarah istrinya dan dikasih beberapa hal termasuk Hagar. Makanya tadi ini tapi perkiraan orang. Karena Hagar dibilang dari Mesir. Mungkin yang kasih Firaun. Tahu ya? Dikasih gitu. Nah tapi lihat itu. Tuhan menyertai Abraham. Tuhan menyertai Sarah. Tapi Abraham dan Sarah merasa Tuhan kayaknya meninggalkan saya. Berapa banyak yang pernah begitu? Kadang dalam hidup kita juga sama. Bukan Tuhan tidak menyertai saudara. Tuhan jelas menyertai saudara. Tapi kita nggak ngerti, kita nggak bisa lihat. Kenapa? Mata kita fokus sama masalah. Masalah yang di depan kita, benang ruwet yang di depan kita, problem di depan kita, pasangan yang tidak mau berubah-berubah. Itu yang seringkali membuat kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Padahal tandanya jelas Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara, di dalam Tuhan engkau anaknya, engkau dipelihara, engkau dijaga. Tapi waktu meragukan, yaitu manusiawi. Abraham sama seperti kita bisa meragukan janji Tuhan. Banyak tokoh Alkitab sama seperti kita mengalami keraguan tentang Tuhan. Keraguan tetap bisa datang kepada setiap orang percaya. Tapi keraguan juga bisa menjadi batu loncatan untuk membuat saudara dan saya semakin kenal Tuhan.
Karena waktu saudara dan saya ragu, harusnya kita mencari Allah lebih lagi. Coba kita lihat waktu Daud punya masalah. 1 Samuel, lagi perang, pulang perang, taunya istri sama anak mereka udah hilang dari perkampungan mereka. Ditawan sama musuh. Wah, semua menangis dan mereka marah sama Daud. Mereka mau bunuh Daud. Daud mungkin down, Daud mungkin kecewa juga. Tapi lihat apa yang Daud lakukan. Tetapi Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Saudara, waktu kita ragu, jangan buat keputusan apa-apa. Jangan buat keputusan penting. Waktu saudara ragu, saudara lagi berantem sama pasangan, saudara lagi kecewa dengan keluargamu, dan kau meragukan Tuhan, jangan buat keputusan. Karena nanti keputusanmu akan kamu sesali. Tapi apa? Waktu kita ragu, ayo kita perkuat pertimbangan kita. Banyak hal. Saudara mau investasi, ragu-ragu, jangan buat keputusan dulu. Perkuat dulu perhitungan saudara, pertimbangan saudara. Begitu juga dalam keluarga. Waktu kita ragu, tapi saya ragu tentang Tuhan. Kayaknya Tuhan ada apa enggak sih? Ayo belajar tentang Tuhan lebih lagi. Karena begini ternyata, faith seeking understanding. Itu hukumnya bahwa gini, iman orang yang percaya sama Tuhan akan terus mencari, pengen kenal Tuhan lebih lagi. Jadi iman akan mendorong saudara dan saya makin lama makin kenal Tuhan. Karena faith seeking understanding. Bahasa Latinnya biar keren dikit, fides quaerens intellectum, artinya iman mencari pemahaman. Iman akan mendorong saudara untuk semakin kenal Tuhan. Jadi ragu, jangan putus asa kalau saudara ragu. Jangan merasa gagal kalau saudara ragu. Justru keraguan membuat saudara perlu belajar untuk mengisi keraguanmu itulah. Ragu di dalam hal apa? Cari Tuhan lebih tentang hal itu lagi. Untuk menemukan Tuhan lebih lagi, yang setuju kata amin. Kadang berita duka yang terjadi dalam hidup kita membuat kita ragu sama Tuhan kan? Karena kadang masalah yang terjadi bertubi-tubi dalam hidup kita membuat kita ragu tentang Tuhan kan? Tapi biarlah di situ kita mencari tahu, makanya keluar ada buku-buku yang tulis gini. Di mana Tuhan? Where is God? When it hurts. Waktu saya terluka, di mana Tuhan? Orang-orang yang meragukan mereka mencari dan mereka menemukan, oh ini loh terjadi. Makanya bukunya banyak sekali memberkati banyak orang. Amin. Masalah pertama masalah kerohanian. Nah kadang-kadang waktu kita ragu sama Tuhan, kita putus asa, kita buat keputusan sama seperti Sarah. Sama seperti Abraham, menyesallah kita suatu saat nanti. Kenapa kamu begini? Kenapa habis saya udah merasa gak ada harapan nih. Gak akan ada yang bisa tolong saya. Tuhan juga udah diam aja. Tuhan gak jawab doa saya. Dan kita membuat keputusan drastis dalam keluarga kita. Penyebab masalah yang kedua, menyalahkan orang lain. Ayat 5 bilang ini, lalu Sarai berkata pada Abraham, saya sudah memberi Hagar hamba saya kepadamu. Sejak dia tahu dia mengandung, dia meremehkan saya. Itu salahmu. Yang pertama yang merah, yang salah siapa? Yang merah yang salah siapa? Yang merah yang salah siapa? Enggak susah loh saudara pertanyaannya. Hagar. Yang hijau yang salah siapa? Abraham. Amin. Jadi yang salah suaminya, selir suaminya, Hagar. Sarah enggak pernah sadar dia salah juga. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita terus melihat pasangan kita yang salah. Keluarga kita yang lain yang salah, bukan kita. Padahal tepuk tangan enggak terjadi kalau cuma satu tangan. Tepuk tangan harus terjadi kalau ada dua tangan bertemu. Masalah seringkali juga timbul, selalu ada peran serta dari dua belah pihak. Hagar melihat dirinya tidak bersalah sama sekali. Kenapa? Karena Hagar fokus sama dirinya sendiri. Orang yang suka menyalahkan orang adalah orang yang fokus sama dirinya sendiri. Dan orang yang fokus sama dirinya sendiri akan sulit membangun keluarga, akan sulit membangun pernikahan. Kalau saudara baca terus maka saudara akan menemukan yang menarik apa? Tuhan intervensi enggak? Intervensi. Apa yang Tuhan lakuin? Tuhan bela Hagar. Baca baik. Hagar diusir kan tadi. Waktu diusir dia kekeringan sekali. Dia betul-betul di padang gurun yang enggak ada harapan. Kita kemarin sempat waktu di Israel lihat padang gurun. Wow. Suatu kali ada tour leader yang bawa ke sana. Terus ayo kita keluar dari bus. Di padang gurun tuh ada batu. Panas sekali. Dia bawa telur mentah. Dipecahin di atas batu itu. Mateng. Mateng telurnya. Panas sekali. Dan kira-kira Hagar juga dilempar ke sana. Dalam kekeringannya dia hampir mati, dia berseru sama Tuhan.
Dan Alkitab bilang Tuhan menjawab Hagar. Tuhan kasih dia mata air. Tuhan tolong Hagar dan Tuhan bilang ini, keturunanmu juga akan aku berkati. Kamu akan jadi keturunan yang besar. Dan sampai hari ini 2 keturunan inilah yang dibilang pedang yang tidak pernah berhenti. Keturunan Ismail dan keturunan Yakub. Dua-duanya merasa kitalah keturunan yang paling penting. Dan ribut terus sampai hari ini. Itu dimulai dari cerita ini. Tapi Tuhan bela Hagar. Walaupun Tuhan suruh Hagar pulang, kamu pulang tetap tundukkan dirimu pada Sarah. Terus Tuhan tegur Abraham, Tuhan tidak tegur Abraham. Saya enggak bilang Abraham tidak salah, tapi dalam kasus yang kita pelajari ini, Tuhan tidak tegur Abraham. Tuhan tegur siapa? Tuhan tegur Sarah. Tuhan tegur Sarah. Padahal Sarah menyalahkan Abraham, Sarah menyalahkan Hagar, tapi Tuhan tegur Sarah. Dengan kata lain apa sih? Bukan berarti pasangan kita tidak pernah salah. Tapi selalu tiap kali ada masalah coba buka hati Tuhan. Apa yang aku juga harus perbaiki dalam diriku? Apa yang aku harus perhatikan dalam diriku? Jangan terus menyalahkan orang lain. Jangan terus berpusat pada diri sendiri. Tapi kita mulai belajar untuk mengalahkan ego kita. Amin. Karena pernikahan yang gagal adalah pernikahan yang berpusat pada diri sendiri. Pernikahan yang berpusat pada diri sendiri pasti akan gagal. Ada satu yang namanya Tara Parker Pope. Dia penulis New York Times, dia tulis judul yang biru tuh. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan bagi diri saya sendiri. Itu judul artikel dia. Tapi bukan berarti dia setuju. Dia lagi bilang begini loh. Hari-hari ini pernikahan modern bergeser, dia bilang. Bergeser sekali. Gak ada lagi kata-kata untuk kita. Tapi yang ada adalah untuk saya. Itu pernikahan sekarang, hari-hari ini. Kalau ditanya kenapa kamu menikah? Supaya saya punya hidup lebih menyenangkan. Supaya saya punya hidup lebih baik. Supaya apa yang saya inginkan bisa tercapai. Semuanya saya. Dan orang pikir pernikahan yang bahagia adalah pernikahan bagi diri sendiri. Padahal justru enggak. Justru ini yang seringkali mendatangkan masalah. Pernikahan akhirnya tujuannya untuk tujuan saya tercapai. Enggak ada lagi untuk belajar mencerminkan kemuliaan Allah, belajar mengembangkan karakter, bagaimana membesarkan anak dengan nilai-nilai yang benar sesuai firman Tuhan, tapi semuanya adalah saya bahagia, saya begini, saya begitu. Pernikahan akan gagal waktu pernikahan berpusat pada diri sendiri. Dan hari-hari ini kita mencari orang menikah mencari orang yang bersedia menerima diri kita apa adanya. Tanpa kita perlu berubah lagi. Padahal di dalam hati kita pribadi pun kita sadar, saya memang masih perlu berubah. Betul enggak? Saya banyak kelemahan, saya harus berubah. Tapi kita cari orang yang tidak mau menuntut perubahan kita. Dan itu sulitnya luar biasa. Kita mencari orang yang bisa membuat hidup saya lebih lengkap. Bisa memenuhi keinginan seksual dan emosional kita. Ini yang data yang ada. Menikah cari gini, seksnya cocok enggak? Menikah cari gini, dia bisa enggak membuat saya bahagia? Dia bisa enggak membuat saya rasa aman? Saya. Yang akhirnya waktu kita berpusat pada diri sendiri, kita akan menjadi orang yang menuntut terlalu banyak dari pasangan kita. Pernikahan tidak lagi jadi tempat di mana dua orang yang penuh dengan kekurangan bersatu untuk saling melengkapi satu sama lain. Pernikahan jadi tempat orang ini, terima saya dong apa adanya. Kenapa kamu tuntut saya? Bahagiakan saya dong, perhatikan saya dong. Itu awal mula yang tadi dibilang ini, kenapa perceraian 50% setengah dari pernikahan bercerai. Karena pernikahan jadi tempat bertempur yang salah. Harusnya pernikahan adalah jadi zona aman, katakan zona aman. Tempat aman di dunia yang kejam, harusnya itu dong. Di mana kita tahu di sini saya bisa dimaafkan, di sini saya diterima, di sini saya bisa dimengerti satu sama lain. Saling belajar mengampuni, saling mengerti. Amin. Saya punya anjing namanya si Putih. Kalau saudara lihat anjing ini sama saya main, sama Caca main, tapi saudara akan lihat. Di pelukan siapa dia tahu ini tempat amannya dia. Pelukan istri saya.
Tiap kali dia dipeluk istri saya, itu saudara bisa lihat, itu betah dia di situ nggak gerak, diam. Saya sambil lihatin, wow ini pelukan istri tempat aman buat anjing saya. Keluarga harusnya jadi tempat aman. Kapan tempat aman? Waktu kita tahu kita berdua adalah orang yang penuh kekurangan dan kita semua berdua mau saling memberi masukan, saling mendorong untuk berubah. Tapi kan Pak, seharusnya cinta itu tidak sulit. Kalau sulit itu bukan cinta. Itu pendapat orang yang gagal paham tentang cinta saudara. Itu sama seperti orang bilang ini, Pak golf harusnya gak sulit kan? Kalau sulit itu bukan golf. Pak main basket kan gak susah kan? Kalau susah itu bukan main basket. Kalau cuma asal main lempar-lempar bola, yang kadang-kadang gak kena ringnya, itu gampang saudara. Tapi kalau mau main basket dengan benar, itu perlu perjuangan. Kalau cuma asal mau main cinta itu gampang, gak susah. Tapi kalau mau belajar mencintai dengan benar, membangun keluarga pernikahan dengan benar, itu perlu perjuangan. Penyebab masalah yang ketiga, tekanan sosial. Tekanan sosial. Jadi yang pertama tadi, apakah kita sedang meragukan Tuhan? Ayo terus bertumbuh. Yang kedua, apakah kita sedang berpusat pada diri sendiri? Ayo belajar untuk enggak mengalahkan ego kita. Yang ketiga, penyebab yang ketiga, tekanan sosial. Ayat 2, yang hijaunya bilang ini, barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Seperti tadi saya bilang, pada zaman itu kalau enggak punya anak, istri yang salah. Istri yang jelek, ya kan? Nah makanya dia bilang ini, barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Kenapa? Sarah lagi memikirkan reputasinya. Supaya gue jangan dianggap jelek. Mungkin Sarah punya arisan. Kalau kumpul-kumpul mereka banding. Oh gue sekarang anak sudah 8 loh. Waduh gue 13. Kan mereka banyak-banyak. Oh gue 22. Oh luar biasa. Ya kan? Terus Sarah berapa? Belum ada dan dia merasa down. Dia merasa kecewa. Tekanan sosial membuat Sarah mengambil keputusan yang nantinya dia sesali. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita juga bisa seperti Sarah. Kebawa-bawa sama tekanan sosial, betul nggak? Salah satu tekanan sosial yang sekarang lagi berkembang apa? Kemewahan. Kemewahan. Wih, apalagi Instagram, sosmed, semua kan. Semua saling pamer. Gue jalan-jalan, gue jalan-jalan, gue jalan-jalan, gue jalan-jalan. Ya kan? Saya makan ini, saya makan ini, saya makan ini. Jadi orang, waduh, akhirnya sampai orang ngarang-ngarang kan. Dia nggak jalan-jalan, diedit fotonya. Supaya seakan-akan lagi jalan-jalan ke luar negeri. Supaya orang lihat, ih gua ke luar negeri loh. Ada artis yang edit fotonya ketahuan, lu di Depok juga ngaku-ngaku ke luar negeri. Ketahuan, tapi orang berusaha supaya kelihatan sukses. Ada orang lihat mobil, wah foto-foto mobil, wih mobilnya ganti-ganti terus. Padahal di showroom. Akhirnya orang kebawa dan dia ikut beli mobil, ngutang, ngotot-ngotot supaya dapat mobil bagus. Saya pernah naik mobil, orang yang ngomel-ngomel terus, hampir kan kalau di mobil apalagi sih kepepet, aduh dasar nggak tahu nih mobil belum lunas sudah lu pepet-pepet aja. Lah ya siapa yang tahu mobil lu masih ngutang. Akhirnya dia nyetir stres, kenapa? Karena dia takut, dia berat ngelunasinnya, tapi takut keserempet. Nah, kan gara-gara ngutang, gara-gara tekanan sosial, maksain diri begitu rupa sampai hilang damai sejahtera di jalan. Halo? Mewah tuh apa sih? Mewah tuh apa sih? Mewah tadi gini loh. Mewah tuh kalau sudah googling artinya gini, berlebihan. Itu mewah. Itu arti mewah. Jadi mewah kalau suruh googling, suruh akan nemu gini, artinya kesenangan tapi bukan kebutuhan. Itu mewah. Itu definisi mewah. Sesuatu yang memuaskan kesenangan. Lu perlu ya sampai mobil seharga gitu. Lu perlu ya tas seharga. Ya gak perlu juga sih sebetulnya, kantong kresek juga sama. Tapi rasanya lebih puas makainya gitu kan. Lengkungan tangannya juga beda saudara ibu-ibu kalau bawa tas, wah gitu kan. Kayak lagi habis nge-gym. Tapi kadang-kadang tekanan sosial yang membuat justru ini. Berlebih, sesuatu yang menyenangkan tapi gak perlu, itu yang seringkali menimbulkan masalah.
Lihat, kok orang lain jalan-jalan terus ya, kok kita enggak? Suami mulai nyalain istri, lu sih boros gak bisa nabung. Istri mulai nyalain suami, lu sih kerjaan gak maju-maju. Ribut untuk sesuatu yang menyenangkan tapi sebetulnya tidak perlu. Tekanan sosial. Abraham sama Sarah kalau hari ini tinggal di zaman Instagram seperti sekarang, sosmed seperti sekarang juga mungkin dia akan scroll dan marah sama Abraham. Masalah mereka di situ. Abraham, ayo dong, kita kok gak pernah jalan-jalan sih? Lu sih gini terus, Abraham, itu orang lain udah punya anak 12, kita satu juga belum, gimana? Wah, akhirnya berantem gara-gara tekanan sosial. Kira-kira bagaimana dengan kehidupan keluarga saudara? Kira-kira seperti apa impian keluarga masa depan saudara ya buat yang masih muda-muda? Kan kita tadi gini, yuk membangun hidup ini dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amazing plan dari Tuhan buat keluarga kita. Amazing plan bukan yang memenuhi egomu. Amazing plan bukan mencari orang yang sesuai keinginanmu. Tapi amazing plan seperti apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Pertanyaannya gini, mulai dari mana? Mulai dari mana Pak? Keluarga saya sudah bermasalah, jangan khawatir, Abraham juga bermasalah. Waduh, keluarga saya banyak masalah, jangan khawatir, semua tokoh Alkitab juga bermasalah. Suruh tidak lebih buruk dari yang lain. Saya juga ada masalah. Amin. Nah, mulai dari mana kita? Yuk, saya akan tutup dengan ayat ini. Efesus 5 ayat 31-32. Tim boleh maju ke depan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bicara pernikahan. Rahasia ini besar. Tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasia ini besar. Apa yang merupakan rahasia besar? Pernikahan. Pernikahan ternyata bukan secara laki dan perempuan ketemu, saling suka terus menikah, punya anak, bukan. Pernikahan itu mewakili sebuah rahasia besar. Rahasia apa? Tentang Kristus dan jemaat. Coba saudara lihat apa yang Tim Keller tulis, bagus, ini tolong difoto, renungkan, kata-katanya nggak gampang. Tapi renungkan. Injil, jadi melalui pernikahan, misteri Injil akan disingkapkan. Oke, Injil akan menolong Anda untuk memahami pernikahan. Dan pernikahan akan menolong kita untuk memahami Injil. Perhatian baik. Pernikahan adalah sarana utama buat Injil untuk mengubah hati dan hidup kita dari dalam. Saudara, pelayanan itu bagus. Kita semua dipanggil untuk melayani. Tapi kadang pelayanan juga bisa serupa sandiwara. Betul nggak? Saya kelihatan baik, saya kelihatan sabar. Betul nggak saya sabar? Di keluarga, saudara bisa harus tanya itu. Nah, maksud saya, kenapa? Di sini saya berubah dari luar. Untuk image mungkin begitu, untuk menyenangkan saudara mungkin begitu. Tapi di keluarga itu sudah nggak jalan lagi. Di keluarga perubahan harus terjadi dari dalam. Di sini saya bisa diinjek kakinya sama saudara, aduh maaf ya Pak nih, gak apa-apa, mau lagi? Kan gitu saudara ya. Tapi kalau di rumah, saudara ketemu tiap hari. Kalau untuk saudara dan saya jadi sabar, betul-betul perlu perubahan dari dalam. Makanya lewat pernikahan, Injil akan mengubah hati kita dan hidup kita dari dalam. Pernikahan sangat menyakitkan sekaligus indah. Karena dia menggambarkan Injil yang juga menyakitkan sekaligus indah. Mungkin beberapa orang bilang, apa menyakitkannya Pak? Injil itu luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya buat saudara indah, buat Tuhan menyakitkan. Udah ditebus di atas kayu salib. Baca Alkitab juga gak mau. Sorry, saya bukan nyindir, nyinggung. Betul gak? Kita udah berdosa banyak. Gak mungkin selamat. Tuhan tetap memilih mencintai kita. Mengangkat kita, mengampuni kita, menyayangi kita. Tapi tidak sulit untuk kita setia sama Tuhan. Setuju? Apakah saudara pikir dia Tuhan yang tidak punya hati, tidak punya rasa seperti patung yang disembah orang? Atau dia Tuhan yang punya hati dan punya rasa?
untuk mencintai kita itu menyakitkan. Untuk mengampuni saudara dan saya itu melukai hati Tuhan sebetulnya. Melalui pernikahan misteri Injil disingkapkan, inilah Injil. Kita ini berdosa dan cacat dalam diri kita tuh lebih dari apa yang kita pernah sadari. Namun pada saat yang sama kita tetap dicintai dan diterima dalam Yesus Kristus lebih dari apa yang pernah kita harapkan. Bapak tapi gak tahu pasangan saya, Pak. Pasangan saya gak pernah dengar omongan saya. Kayaknya kita lebih banyak gak dengar omongan Tuhan. Betul? Kita juga sangat banyak gak dengar omongan Tuhan. Pasangan saya Pak gak setia Pak. Kita pun lebih banyak tidak setianya sama Tuhan. Setuju? Pak, pasangan saya tapi ulang-ulang terus Pak salahnya. Tuhan pun melihat kita mengulang-ulang terus ketidaktaatan kita. Tapi dia tetap memilih mengasihi kita. Mencintai kita. Kalau saudara baca satu pasal penuh Efesus tadi, maka dia bilang nih, dia membersihkan kita. Dia memandikan kita dengan firman-Nya. Dia mencuci kita dengan firman-Nya supaya kita tidak bercacat celah. Kita yang udah gak tahu diri, Tuhan yang tetap membersihkan kita, menyucikan kita. Supaya kita layak, kita bisa diterima di hadapannya. Itu pun kita masih gini. Gampang uring-uringan sama Tuhan. Kita yang ngancam ninggalin Tuhan kan. Tuhan gak kasih, gua mundur loh, gua gak gereja lagi. Gini aja Tuhan gak jawab, gua gak mau pelayanan lagi. Tapi Tuhan gak buang dan cari yang lain. Tuhan tetap memilih untuk mengasihi kita, mencintai kita. Makanya Paulus bilang ini, rahasia ini besar bro. Pernikahan itu punya rahasia yang besar. Dan itu menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Lewat pernikahan saudara mengerti Injil lebih lagi. Lewat pernikahanlah saudara akan belajar mengenal sifat Allah, karakter Allah. Lewat pernikahanlah kita tahu seharusnya ini, oh saya juga mau belajar seperti mengembangkan karakter Kristus. Melayani keluarga kita. Melayani anak kita, mendidik, menanamkan nilai. Lewat pernikahan Injil mengajar saudara dan saya. Bukan hanya memahami apa arti pernikahan. Tapi bagaimana menjalani pernikahan. Lewat pernikahan Injil akan mengajar kita untuk mendapat kekuatan dan teladan untuk menjalani pernikahan. Saudara jangan pikir saya ini pernikahannya juga mulus-mulus terus. Oh tidak, tentu saja. Kalau saudara lihat tampang saya ini kan tipe tampang yang auban saudara, betul nggak? Buat istri saya pasti gini, aduh suamiku nih loh, aduh saya ya. Tapi mumpung dia nggak ada di sini, saya yang cerita tentang dia. Istri saya lagi di Medan karena mertua saya kemarin serangan jantung 2 bulan lalu. Jadi harus dirawat, perhatiin sudah mulai oke. Tapi gak lama, baru kemarin adiknya istri saya, jadi adik ipar saya ketahuan ada cancer. Jadi dia kemarin pergi ke Medan, besok saya akan nyusul karena saya rasa ada beberapa keputusan yang harus dibuat. Saya milih hilangin jadwal saya untuk mendampingi dia. Tapi dalam menunggu, jadi waktu kami lihat mertua ada bengkak di adik saya, terus saya bilang adik ipar saya, terus kita mau bilang ini dia gak mau diperiksa. Waktu akhirnya dia diperiksa, hasil baru keluar kemarin. Nah setelah menunggu hasil, istri saya kayaknya moodnya kurang oke. Tapi kan dia introvert seperti yang dia kemarin ngomong kan. Jadi dia gak ngomong tuh. Jadi kan saya gak tahu. Tapi ngomongnya dia tuh jadi gak enak ke saya. Loh saya kan arogan saudara ya. Saya kan, gimana lagi ngomong kok kayak gitu? Ada tuh di sini saudara. Gue kan pendeta, lu ngomong sembarangan. Ada tuh saudara. Ada. Dia gak kasar ngomongnya, tapi saya ego nih loh.
Nah ini yang saya nikmati. Tiap kali saya menghadapi masalah, saya bersyukur Tuhan ingatkan saya tentang Injil. Saya bersyukur di situ saya dapat kekuatan. Aduh iya, gua ngeluh tentang istri gua, lu sendiri gimana? Aduh, di situ saya menikmati bagaimana Tuhan mengampuni saya. Saya diingetin, lu juga begini, lu juga begini. Tapi aku tetap mengasihi kamu. Wow, thank you God. Terima kasih. Dan saya mulai bisa menerima, gak apa-apa deh. Dan waktu saya mulai bisa menerima dia, saya baru mikir, oh kayaknya dia lagi agak stres nungguin berita adiknya gimana. Untung saya gak gebrak meja kan saudara. Untung saya gak lempar gelas. Untung saya gak lempar anjing saya. Nah maksudnya, kapan saya dikuatkan? Kapan saya dapat kekuatan untuk menghadapi masalah? Waktu saya ngeluh dan saya diingatkan tentang Injil. Bagaimana Tuhan pun menghadapi semua yang lebih buruk dari saya. Dan dia bersikap bagaimana. Jadi mulai dari mana? Gini, nikmati kasih Tuhan. Amin. Nikmati kasih Tuhan. Terus mulailah perlakukan pasangan Anda seperti Yesus memperlakukan Anda. Nikmati kasih Tuhan. Nikmati bagaimana dia menerimamu tanpa syarat, mengampunimu. Dan mulai belajar perlakukan anggota keluargamu seperti Yesus memperlakukanmu. Rahasia ini besar. Rahasia pernikahan itu besar. Saya harap saudara dapat kekuatan dari situ. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita.